Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, alhamdulillah semoga Ummahat pada hari ini dalam sebaik-baik keadaan. Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya dan kemudahan dalam menjalani segala sesuatunya pada hari ini. Amin ya Rabb. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi murojaahnya ya Ummahat. Kemarin kita udah selesai pada Ismul Adilayan Sorif. Ya, sudah selesai ya. Eh, tanda-tanda isim ini insya Allah mudah ya. Semuanya sudah bisa. Kita murojaah cepat saja. Hari ini mau langsung kita latihan di Al-Quran atau gimana? Bentar, suara Ana jelas atau gimana? Suara Ustazah jelas, Ustazah. Kayak ada suara-suara apa gitu di belakang. Sebentar, coba saya tutup kayaknya dari Umi Hani. Oh iya, mungkin ya. Nah, baik. Kita masuk ke isim. Nah, isim ya, ini dibagi menjadi dua, yakni al-ismul mu'rab, kemudian al-ismul mabni. Ya, ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Kalau mu'rab kemarin sudah kita pelajari, yakni ada 9. Ya, ada 9. Apa aja coba Ummahat masih ingat? 9 isim yang mu'rab? Dari mufrad, musanna, Musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, terus isim asmaul khamsah, terus isim maqsur, isim mangkus, sama isim ghairu munsharif. Aiwa, mumtazah, Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Nah, sekarang, iyalah Mbak Cumi, nanti lama-lama terbiasa. Ya, kemudian kita masuk ke dalam alamatul binal ism, ya, yakni tanda-tandanya isim. Yang pertama, terkadang ada yang selalu berakhiran sukun, ya. Ini adalah tanda-tanda isim yang mabni. Terkadang ada yang selalu berakhiran sukun. Contohnya apa? Alladzi ini namanya isim mausul, ya. Isim mausul itu silah untuk menyambungkan kata sebelum dan sesudahnya. Di sini contohnya ja'alladzi akramtuhu. Ja'alladzi. Nah, kata alladzi ya, di sini dia marfu. Marfu di atas apa? Di atas sukun. Ini sebagai fa'il ya. Ja'alladzi akramtuhu, telah datang yang aku muliakan. Telah datang yang aku muliakan. Siapa? Nggak disebutkan ya di sini siapa yang dimuliakan. Cuma di sini ada isi mausulnya. Alladzi. Nah, di sini dia sebagai fa'il. Kemudian berikutnya, kita perhatikan ra'aitul ladzi akramtuhu. Aku melihat yang aku melihatkan, yang aku muliakan. Di sini alladzi dia mansub sebagai maf'ulun bih. Marartu billadzi akramtuhu. Aku melewati yang aku muliakan. Jadi kata alladzi ketika marfu, alladzi ketika mansub, dan billadzi ketika majrur, semuanya ini adalah isim yang mabni. Ya, tandanya dengan sukun semuanya. Baik, bisa dipahami sampai sini Ummahat? Untuk isim mabni yang pertama. Ya, ini adalah ciri dari isim mabni yang pertama, yakni al-mabniu ala sukuni. Mabni di atas sukun. Jadi huruf akhirnya ini sukun. Ya-nya di situ sukun ya. Kemudian yang kedua, tanda isim mabni yang kedua adalah al-mabniu alal fathati. Ya, mabniu alal fathi sebenarnya ya. Terkadang ada yang selalu berakhiran fathah. Contohnya di sini ada kata dorobeta. Nah, ini isim domir ya masuknya. Nah, di sini ini dia adalah domir yang mana dia mabni atau fa'il sebagai fa'il. Ya, yang ini namanya mabni alal fathi. Misalnya lagi kata anta. Ya, anta itu adalah isim domir, dia mabni juga di atas fathah. Kemudian berikutnya al-mabniu ala dhammi, ya.
mabni tandanya dengan dhammah. Contohnya darabtu. Yang pertama tadi darabta, ya taknya sebagai fa'il, anta. Kemudian darabtu, ini tu, dhammatu, ya ini yang dinamakan mabni ala dhamm. Saya memukul. Kalau darabta artinya apa? Umahat. Dorobta. Darab. Mukul. Mm-mm. Memukul. Siapa yang memukul? Kamu Anta. memukul. Siapa yang memukul? Kamu, Dia Anta. laki-laki. Kamu. Tak berarti tak berarti apa ya? Siapa yang memukul? Darabta. Tak, Dia kamu, Ayo. laki-laki. kamu. Kamu Kamu, ya. laki-laki. Iya, kalau kita melihat di sini tuma, tum berarti mukhat Perintah lawan bicara Lawan ya. bicara. Naam, lawan bicara. Mukhatab, lawan bicara. Ahsanti, Masya Allah. Kemudian berikutnya darabtu. Siapa di sini yang memukul? Tu. Siapa yang memukul? Dia. Saya ya. Dia laki-laki. Tua. Iya. Dia. Tua. Dia hu. Belum ada yang betul. Jawabannya siapa? Ada murajaah nggak ini Umahat? Bentar. Iya, Anda perhatikan kalau sudah diacak begini ya, Dia. Iya, udah iya. bingung, mulai bingung iya. Doro betul berarti. Ayo siapa? Belum ada yang betul jawabannya. Dorob tu. Doro tuh Tapi Ana ya? itu Anas ya. kamu ya. Iya, Kamu. siapa yang jawab Saya. Ana tadi? Iya, Oh, Ana Ana. ya. Ana. Saya. Apa tuh Ana. Kalau Saya. iya, satu laki-laki yang memukul, doroba. 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 Ya, Coba. kalau mereka dua orang yang memukul, doroba. Nah, gini. Doroba. Ini dia, huwa. Kalau dua orang berarti huma, doroba. Ada yang masih bingung Kak Umaha tentang tasrifnya ini? Bingung. Belum Iya, bingung bingung. sambil kayak meraba-raba gitu ya. Ini kira-kira Iya. didober yang mana? Iya, Coba iya. kita tasrifkan kata doroba. Coba dari Ukti Indah. Yang pertama siapa? Ukti Indah. Doroba. Ya. Ditasrif ke dalam 14 domir. Coba doroba. Boroba, huwa boroba, doroba, huma, kemudian dorobu, hum, kemudian dorobat, hiya, Mm-mm. dorobata, Mm-mm. ya, Huma. dorobata, huma, terus kemudian dorobatna, hunna. Dorobena. Mm-mm. Oh ya, dorobena, asal. Mm-mm. Dorobena, hunna, kemudian dorobeta, anta, dorobetuma, antuma, dorobetum, antum, kemudian dorobeti, anti, dorobetuma, antuma, dorobetunna, antunna, kemudian dorobetu ana, dorobena, nahnu. Masya Allah, ini lancar. Masya Allah. Iya, tapi kalau tiba-tiba diacak misalnya dorob tuma. Tadi aja bingung nge-lag dulu. Nyari dulu yang mana. Iya, ya seperti itu. Tasrif sekarang nomor 2. Silakan selanjutnya ditasrif seperti Uktinda tadi Umi Rifda. Silakan Bunda Rifda. Doroba. Doroba. Dorobat. Doroba. Dorobu. Dorobu. Dorobat. Dorobat. Dorobena. Dorobat. Dorobata. Dorobta. Dorobtum. Ya, sudah. Dorobat. Salah, sudah. Ya, coba diulang dorobeta, dorobetuma. Dorobatuma. Dorobatum. Anti, Anti dorobati.
Dorobtuma, dorobtuna, Dorobtuna. Naam. Ana? dorobtu, dorobena. Ahsan. Barakallahu fiki. Ya, seperti itu. Untuk tasrifan apa? Tadi fi'il mudhari atau fi'il madhi, Bunda? Filmadi. Beneran fi'il madhi. Filmadi. Hah? Betul fi'il madhi. Filmadi. Fi'il madhi ya. Jangan ragu, jangan bimbang Bunda ya. Masya Allah, barakallahu fiki. Baik, berikutnya Umi Yayan. Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Habis Umi Yayan, Umi Rosi nanti. Nah. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobata, Kalau untuk perempuan gimana? Dorobat? Yang mana Ustazah? Huma untuk perempuan gimana? Setelah Yang dorobat? dorobtuma, dorobtum. Nah, bukan. Yang Untuk perempuan, mereka berdua perempuan. dorobata, Ya, Ahsan. dorobata, dorobena. Sekarang anta dorobta, dorobtuma, dorobtum. Anti dorobeti, dorobetuma, dorobetunna. Terus dorobetu, dorobena. Mumtaz, Ahsan. Kalau dia seorang perempuan telah memukul. Dia perempuan telah memukul. Dia seorang perempuan. Dorobat. Jamil, barakallahu fiki, Masya Allah. Baik, berikutnya Umi Rosi. Belum bisa. Coba Umi pelan-pelan. Nanti terakhir aja. Nanti terakhir aja. Oh, baik. Ya, Umi Heni. Baik saja. Nah, untuk huwa langsung ya Ustazah. Boleh, dorobu gitu. Baik. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, Dorobna nanya nggak panjang? Dorobata, dorobna. Ya Ustazah, gunanya. Ya. Kemudian dorobta untuk anta, dorob antuma, dorobtuma. Dorobtuma untuk antuma, dorobtum untuk antum, dorobti untuk anti, dorobtuma untuk antuma, dorobtunna untuk antuna, dorobtu untuk ana, dorobna untuk nahnu. Demikian saja. Nah, barakallahu fi. Kalau kalian laki-laki telah memukul, antum dorobtuma, kalian jamak banyak. Dorob jamak ya saja. Dorob. Iya. Ta. Dorob kalian jamak kalau ta satu. Nah ini jamaknya. Antuma. Dorobtuma. Dorobtum. Sukun mimnya ya. Kalau tuma dua orang. Iya saja. Dorobtum. Ya, saja. Nah, Masya Allah. Lanjut berikutnya Umi siapa nomor 6 ya? Tadi saya nomor 6 Nofida. Oh, Umi Nofida tulis namanya, nomornya di belakang jadi nggak kelihatan. Afan Ustazah, pakai. Silakan Ini Umi. saya ya bukunya lagi di rumah, ini lagi di rumah cucu belum pulang, jadi saya hanya mendengar aja tadi. Saya coba dengan urusan tadi ya Ustazah ya. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtum, dorobtumma, dorobti, dorobtuma. Kebalik coba, dorobta, dorobtuma. Oh, dorobta, coba dibuka lagi mic-nya Umi Nofida. Coba ini apa ya, dari dorobta, dorobtuma, dorobtuna,
Dorobtuma, dorobtum. Oh, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Oh, dorobtu, dorobna. Ya. Jamil. Insyaallah. Kalau kami Ya, telah memukul. kami tadi dorobna. Ya, panjang ya. Dorobna. Oh, dorobna. Ahsan, Jamil. Barakallahu fiki. Taib. Ya, Oh, terima kasih. yang Indro silakan. Ya. Doroba, 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 dorob, dorobu, dorobat, dorobta, dorobna, dorobta, dorob, eh, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Nah, coba yang kalau mereka perempuan banyak telah memukul. Mereka perempuan banyak telah memukul. Dorobtuma, apa yang dorob Mereka banyak. Mereka, Banyak, ya. bukan kalian, tapi mereka. dorobtuna? Kalau dorobtuna kalian. Nah, ini mereka yang. Mereka. Yang nomor 6, tasrifan nomor 6. Oh, dorobna. Iya, Jamil. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Baik, lanjut berikutnya. 7, 8. Umi Feki, ada? Hadir Umi Feki? Ada Ustazah. Iya, silakan Umi. Ya, Doroba? ya, enggak buka kamera Ustazah. La ba'sa Umi. Ya. Doroba, doroba, dorobu, dorofta, Doroba. Coba diulang lagi. Untuk hianya. Hia, dorobta. Hia, dorobat. Dorobat ya teh. Naam. Oh, dorobat. Apa Ustazah? Catat dulu Ustazah. Dorobat. Baru untuk humanya Bata. Dorobata. dorobata Ustazah. Dorobata. Nah. Untuk gunanya dorobna Ustazah. Betul. Antanya dorota. Dorobta. Dorobta. Oh, banyak. Dorobta. Antumanya doroftuma. Naam. Ya, antumnya doroftum Ustazah. Antinya dorofti. Mumtaz. Antumanya doroftuma. Antunanya doroftunna. Ananya doroftu. Dorobtu. Dorofna. Naam, Hasan. Barakallahu fiki. Ah, Coba Umi Feki. Dia Ya, seorang laki-laki setelah memukul. Dorobahi apa? Dia laki-laki. Berapa lakinya udah Ustazah? Satu saja, dia seorang laki-laki telah Dua. memukul. Dua, Ustazah. Doroba, Ustazah. Doroba. Mumtaz, Umi. Barakallahu fiki. Masya Allah, Jamil. Barakallah, Ustazah. Jazakillah khairin. Amin. Yakum. Umi Nini, silakan Umi. Iya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Betul Umi. Doroba, doroba, dorobu, Nah. dorobat, dorobat ya Ustazah. Nah, Ahsan. Dorobata, dorobna, Dorobata, dorobna, Mumtaz. Nam. dorobta, doroftuma, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna.
Jamil, Masya Allah. Coba kalau mereka banyak laki-laki telah memukul. Dorofna. Mereka banyak, tapi laki-laki, Umi. Iya. Doroftu ya saja. Hum ya saja. Doroftu. Kalau hum berarti Hum. Ya, dorobu. Dorobu. Iya, dorobu. Yes. Iya, tasrifan yang keberapa? Tasrifan yang ketiga, urutan yang ketiga. Doroba, doroba, dorobu. Nah, Jamil, barakallahu fiki, Umi, Masya Allah. Umi Nurul, silakan Umi. Ya. Doroba, 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 dorobu, dorobat, dorobna. Dorobata. Dua Dorobata. orang perempuan? Naam. Orang perempuan berarti dorobat ya saudara sih. Dorobata, betul tadi sudah 2 orang perempuan. Sekarang jamaknya, Umi. Oh, jamaknya dorobtum. Perempuan, dorob, nah, 6, Dorob. yang nomor 6. Nah, Oh, ya. Masya Allah. Lanjut Umi. Ya. Dorobna. Tadi dorobna udah. Sekarang anta. Anta dorobtuma. Anta dorobta. Anta dorobta. Naam. Laki-laki. Antuma. Dorobtum ya saudara. Antuma 2 orang, kalian 2 orang laki-laki. Dorobtunna. Dorobtuma. Dorobtuma. Iya, 2 orang laki-laki Umi. Dorobtuma. Kemudian untuk yang jamak, antum? Dorobtum. Dorobtum. Anti? Dorobti. Anti. Iya, Mumtaz, Jamil. Antuma? Antuma berarti dorobtuma. Antunna? Antunna dorobtunna. Dorobtuna. Ana? Ana naroba. Nadrobat. Ana Dorobna. dorobtu. Saya. Iya, ana dorobtu. Kami? Nahnu? Nahnu? Nadroba. Nadrobu. Nahnu dorobna. Nahnu dorobna. Apa? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba Umi, kalau mereka banyak perempuan memukul mereka, tapi perempuan. Nah, ini tasrifan yang ke-6. Apa Umi? Dorobat. Perempuan. Ke-6, dorob. Ke-6 dorobna. Dorobna. Dobnya, apa? Baknya sukun ya. Masya Allah. Barakallahu fiki. Masya Allah. Jamil. Baik, sudah semuanya? Tinda sudah semuanya ya? Ada yang baru Saya masuk belum. Ustazah, Umi Sri. Sama Oh, Umi Rosi Bunda juga. Rosi. Umi Rosi. Iya, ya Umi Rosi. Tapi tafadhol, Umi Rosi sudah hafal ya? Masya Allah, silakan. Nggak usah dihafal Umi, Belum. dibaca saja. Enggak maksudnya di tasrif ya. Aduh. Iya, seperti tadi. Ya, mohon bimbingannya saja. Silakan Umi. Huwa doroba, huma doroba, hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna. Nah, Itu saja. Ahsan. Anta dorobta, antuma dorobtuma, antum dorobtum, anti dorobti, antuma dorobtuma, antunna dorobtunna. Jamil. Ana Terus? ana dorobtu, nahnu dorobna. Jamil. Kalau mereka berdua
Mereka Telah berdua, memukul. Mm-mm. mereka berdua berarti Laki-laki. Mereka berdua mereka, telah memukul. mereka berdua laki-laki. Bukan, itu berarti antuma. Dorob tuma, Doroba. Mereka berdua do- laki-laki. Tasrifan yang kedua, Umi. Urutan yang kedua ya. Doroba, dorob, doroba. Ah. eh, yang mana saja? Doroba. Doroba. Kan Oh, mereka oh, berdua laki-laki telah memukul. Jadi yang ini. Doroba. Ya. Huma. yang huma. Doroba. Tasrifan yang kedua. Ya, urutan yang kedua. Yang pertama kan doroba. Satu orang kan dua. Ya. Nah, kemudian Yang huma. doroba untuk yang dua orang. Baik. Ya, insya Allah lancar. Barakallahu fiki. Insya Allah. Baik. Ada lagi yang belum? Amin. Wa iyakum. Iya. Ya saja. Ya, Iya, tafadhol maaf ini. saja. Baru pulang dari ke kajian. Iya, Terlambat. lah Mbak Sawi, Insya Allah. Lah Mbak Sawi, silakan. Baik saja. Kata tadi ini ya, kata doroba itu ditasrif ke berapa? 14 domir. Domir, isi Nah. domir, gitu maksudnya. Baik. Iya, ditasrif ke 14 isim domir. domir. Iya, isim domir. Daroba. Doroba, bukan da, tapi doroba. Dorobu. Dorobat. Iya. Naam. Dorobata. Naam. Dorobalna. Dorobena, mbaknya sukun. Ya. Dorobta. Naam. Ya. Dorobtuma. Dorobtum. Naam. Doroti. Naam. Dorobtuma. Dorobtuna. Dorobtu. Dorobna. Iya, barakallahu. Iya. Nah, kalau kamu seorang perempuan telah memukul. Kamu seorang perempuan. Nah, iya. Anti betul, Umi. Anti mana anti? Antuna, anti. Nomor 10. Nomor 10. Dorobti. Jamil, ahsan, barakallahu fiki Umi, Masya Allah. Alhamdulillah ya, itu tadi memang harus sering-sering kita murajaah supaya kalau diputer-puter kira-kira kalau dua orang yang memukul nih siapa? Bagaimana gitu ya. Barakallahu fik ummahati fillah sekalian, Masya Allah. Kita lanjutkan berikutnya. Keadaan mabni yang ketiga yaitu tanda mabninya adalah kasroh. Al-mabni alal kasri ya. Nah, di sini contohnya hadihi diambilkan dari isim isyarah ya. Hadihi diambilkan dari contoh isim isyarah. Ya, isim isyarah itu kata tunjuk atau kata tunjuk ya. Di sini digunakan untuk menunjukkan apa? Mu'annas. Jadi bilangannya atau bendanya itu adalah bentuknya mu'annas. Ya, misalnya contohnya hadhihi ukhtun. Ini adalah saudara perempuan. Nah, ukhtun di sini walaupun dia tidak diakhiri dengan tak marbutah ya, di sini taknya tak maftuhah menunjukkan mu'annas karena artinya sendiri adalah saudara perempuan ya, maka di sini menggunakan isim isyarah hadihi. Baik, kita kembali ke sini. Di sini contohnya dalam bentuk jumlah fi'aliyah. Ja'at hadihi. Ini telah datang.
Hadihi dalam kalimat ini dia menjadi fa'il atau pelaku, ya. Kita fokus di kata hadihi. Baik dalam keadaan marfu, mansub maupun majrurnya. Ra'aitu hadihi. Marartu bihadihi. Kata hadihi, ya. Ketika dia menjadi pelaku ataupun ketika menjadi objek, di sini mansub, ketika menjadi huruf isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, maka di sini keadaannya dia tetap mabni, ya. Tanda kasroh di huruf terakhirnya ini tidak pernah berubah menjadi hadihu atau hadiha. Dia tetap hadihi ketika marfu, hadihi ketika mansub, hadihi ketika majrur. Jadi di sini tanda mabninya adalah dengan kasroh untuk isim isyarah hadihi. Baik, barakallahu fikun. Bisa dipahami sampai sini Ummahat untuk tanda-tanda mabni isim? Insyaallah bisa Ustazah. Mudah ya? Nah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, di sini kita masuk ke anwa'ul asma'il mabniyah, jenis-jenis isim mabni ya. Isim mabni itu ada jenisnya, yakni berupa dhamir. Ya, kalau di sini ada dhamir sama ada isim isyarah. Yang pertama ad-dhamair. Ya, dhamair itu jamak. Mufradnya adalah dhamirun. Dhamirun. Atau kata ganti. Ya, di sini kata ganti itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kata ganti munfasil, bersambung, ya. Kemudian dhamir mutasil, dia yang bersambung. Yang sama, Van. Dhamir munfasil itu terpisah, mutasil itu bersambung. Seperti apa? Nanti contohnya ada di bawahnya ya. Nah, yang kedua, isim mabni yang kedua adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, ismul isyarati atau kata tunjuk. Nah, sebenarnya masih banyak isim mabni yang lainnya. Ada isim mausul. Kemudian ada ya, tapi di sini dicukupkan kita membahas dua saja. Dhamir dan isim isyarah. Baik, kalau di buku kuning bisa dibacakan. Ada beberapa ya kalau nggak salah tuh. Ada 5 Ada nggak? Ustazah. Iya, apa aja? Isim mausul, isim Iya, istifham, isim mausul, sama isim syarat. Nah, itu ya isim syarat ya. Nah, isim syarat itu pembahasannya luas, kita tidak usah mendetailkan di situ, mendetailkan di situ ya. Nah, ini yang sering terjadi, sering kita jumpa itu insya Allah ini isim isyarah sama dhamir. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, ini disebut dengan dhamir mutasil. Dhamir yang penggunaannya harus bersambung dengan selainnya, baik dengan isim, huruf, maupun fiilnya ya. Jadi, dhamir mutasil ini namanya bersambung, dia pasti bersambung bisa dengan fiil, bisa dengan isim, bisa dengan huruf. Nah, di sini contohnya misalnya, katabtu. Nah, ini at-ta'u, ini disebut dengan tak fa'il. Ya. Nah, dia pasti di sini bersambung dengan fiilnya. Nah, maknanya dhamir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Ya, berarti di sini artinya katab tuh apa Ummahat tadi? Wah. Seperti dorobtu. Di mana ana katabtu, saya telah menulis. Berarti kalau tu di sini menunjukkan failnya itu ana. Saya. Nah, kemudian keadaan i'rabnya dia itu marfu. Ya, kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il atau subjek pada kalimat ini. Atau fa'il. Ya, baik. Berikutnya, nanti lebih ininya. Tapi nggak usah bingung-bingung ya, Mahat. Fokusnya di sini aja. Katabtu, katabna. Ya, taktubina. Nah, ini nanti ada fi'il mudhari'nya juga. Kemudian, ta'ul anal fa'ilin. Nah, yang menunjukkan dia juga sebagai subjek atau fa'il. Nah, tetapi bedanya dengan tu, kalau tu tadi untuk yang tunggal, kalau na ini untuk yang jamak. Jadi yang berbicara adalah nahnu. Takdirnya nahnu kata benar. Ya, berarti di sini na, kalau nanya panjang berarti nahnu. Nah, dhamir yang menunjukkan orang pertama jamak. Ya, berarti dia temennya
katabtu tadi, cuman bedanya kalau katabtu itu tunggal, satu orang yang berbicara, kalau katabna yang berbicara adalah banyak orang. Sama-sama dalam keadaan marfu, ya, marfu karena sebagai subjek atau fa'il. Baik. Contoh katabtu, domir di katabtu sama katabna bisa dipahami dengan baik, Umahat? Insyaallah. Ya, jadi begini, dalam suatu kalimat, ya, misalnya tadi itu kita tasrif kayak dorobu, afan, dorobtu, ya, maka di situ, ini sama seperti ini, katab tuh, di dalamnya, ini selain dia ada fiilnya, katab, ya, dia juga ada failnya, yakni domir ta. Nah, domir ta ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah, maka dia disebut mutasil. Dia harus bersambung dengan kalau tuh di sini selalu bersambung dengan fiilnya. Jadi katab tuh ini memang satu kesatuan, dia tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya, Mat ya, mudahnya untuk memahami. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh dari domir apa namanya fiil apa? Fiil mudhari ya. Kenapa fiil mudhari? Karena diawali dengan huruf Ya. apa ini? Tak. Huruf ta. Huruf tak. Iya, Huruf namanya ya. apa? Huruf Istilahnya. mudhari. Huruf mudhari'ah. Modoro Mumtazah. Huruf mudhari'ah ada berapa? Anita. 3. Iya, Masya Allah, Ada Anita tiga. ya. Anita. Ya, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah itu menunjukkan Hamzah. ana, kemudian nun itu menunjukkan nahnu, adapun nanti ta ya itu menunjukkan pada domir hunna dan domir mukhatab. Ya, domir hunna dan mukhatab. Jadi dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu memakai ta kalau untuk fi'il mudhari dan juga untuk yang ghaibnya di domir hunna. Mukotab. Kalau untuk yang sendiri, ya sendiri itu dari Mukotab. bagaimana Umi? Mukotab yang hadir ya, yang hadir. Betul, lawan bicara kita. Nah, jadi yang di depan kita. Jadi misalnya begini nih, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sampai huma ya. Berarti sampai hiya aja sini. Nah, ini menggunakan ya. Bukan, sebentar, Mat. Huwa di sini menggunakan ya, sama huma juga. Huwa, kemudian huma, kemudian hum. Ya. Misalnya di sini yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, baru kemudian hiyanya di sini menggunakan ya, tadi anak ralat lagi. Ini menggunakan ta. Ini menggunakan ya. Terus kemudian huma muannasnya, kemudian huna di sini menggunakan apa? Taktubu, taktubani, taktubina, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ini berarti menggunakan tak juga. Baru kemudian hunan di sini menggunakan ya. Betul? Ya. Nah, kemudian untuk yang mukhatab anta sampai antuna itu menggunakan tak. Ya, Baik, kita kembali lagi. Kalau untuk yang ana dan nahnu mudah ya. Kalau hamzah berarti ana, kalau nun berarti nahnu. Nah, di sini contohnya yaul mukhatabah, artinya ya yang berada pada mukhatab. Mukhatab lawan bicara ya, domir mukhatab. Taktubina. Nah, di sini penjelasannya maknanya adalah domir yang menunjukkan orang kedua tunggal perempuan. Orang kedua artinya dia mukhatab ya, lawan bicara. Mukotab. Lawan bicara. Atau mukhatab. Mukhotab. Mukhotab. Nah, ya, lawan bicara atau mukhatab. Nah, kemudian dia
marfu. Tanda rofaknya adalah apa di sini ya sukun ya. Nah, di sini ya sukun ya. Terus kemudian kenapa dia sebagai fa'il atau subjek? Jadi ya sukun di sini itu tidak bisa terpisah dari fiilnya. Taktubina. Kemudian yang keempat berikutnya adalah al-aliful itsnain. Al-alif di sini maksudnya adalah alif yang menunjukkan dua orang. Ya, menunjukkan dua orang. Nah, ini di sini juga sama, dia masuk ke dalam ghaib atau domir orang ketiga. Orang ketiga, tapi pelakunya ada dua orang. Ya, cirinya didahului dengan huruf ya. Yaktubani. Nah, di sini dia marfu. Ya, marfu alifun itsnain marfu. Kemudian dia sebagai fa'il atau subjek. Kemudian berikutnya kata yaktubuna. Di sini wawul jamaah. Ya, ini maksudnya nanti afalul khamsah ya. Wawul jamaah wawu sukun. Di sini domir yang menunjukkan orang ketiga. Tetapi dia untuk jamak laki-laki dan dia marfu karena sebagai fa'il atau subjek. Kemudian nun niswah yaktubna. Ya, yang di domir apa? Hunna. Ya, domir hunna, yaktubna. Nah, ini domir yang menunjukkan orang ketiga jamak, tapi untuk perempuan ya, Umahat. Nah, nanya di sini, nun niswah, disebut dengan nun niswah, yang menunjukkan perempuan. Kemudian dia juga marfu, karena sebagai fa'il atau subjek. Nah, terus kemudian, nah di sini, jazaka, jazaka. Di sini ada fi'il, kemudian ada domir kaf. Domir kaf dia bersambung dengan fiilnya. Tapi di sini kita lihat ada isim yang marfu. Berarti kaf di sini adalah sebagai objek. Ya, sebagai objek. Kaful khitab namanya. Khitab berarti apa? Lawan bicara, ya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazaka, jazaki, jazakuma, jazakum. Ya, jadi semuanya ini K-nya bisa diganti dengan domir-domir, kecuali domir yang mutakalim ya. Nah, jazaka, jazaki, jazakuma, jazakum, jazakunna. Nah, semuanya bisa diganti. Nah, di sini berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita melihat suatu domir yang dia bersambung dengan fiilnya terletak di akhir setelah fiil, biasanya dia menjadi objek. Ya, dalam bahasa Arabnya itu maf'ulun bih. Nah, di sini keadaannya dia mansub, bukan lagi marfu, tapi mansub. Ya, karena domir itu dia mabni, maka tanda mansubnya adalah dengan fathah. Baik, berikutnya haul ghaib. Nah, di sini ha ghaib artinya di sini tidak nampak ya. Tidak hadir. Orang pertama, ya di sini bukan orang pertama ya, jamak, bukan jamak apa namanya? Ketiga tunggal. Ketiga tunggal. Mufrad ya. Mufrad. Di sini huwa mufrad. Contohnya adalah kitabuhu. Kitabuhu di sini awalnya dari kata kitabun. Kitabun, misalnya kitabun beridofah dengan domir huwa. Ya, tidak kita baca kitabuhu, tapi menjadi kitabuhu. Nah, ini kata atau huruf ha ini namanya haul ghaib. Ini disebut dengan domir yang menunjukkan orang ketiga tunggal. Di sini dia majrur. Majrurnya ya karena sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Isim yang disandarkan. Ya. Terus kemudian lagi haulil ghaibah. Nah, ini kalau ghaib tadi untuk muzakkar, kalau ghaibah ada tak marbutohnya, ini berarti menunjukkan untuk muannas. Maka dengan ha ya. Kalau huwa hu, kalau hiya ha. Kita buha ya, tanwinnya hilang. Terus kemudian satu lagi ya ul mutakalim. Nah, di sini contohnya menjadi kitabi, dari kitabun dengan bersandarkan domir ana, maka menjadi
kitabi. Seperti itu. Nah, semuanya domir ini ghaib, ya haul ghaib, kemudian haul ghaibah dan yaul mutakalim ketika dia beridhofah, bersanding dengan isim itu disebut sebagai mudhafun ilaih. Nah, dia di sini majrur, tapi tanda karena dia mabni, jadi dia tidak berubah. Seperti itu. Ummahat barakallahu fikun. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang dhamir mutasil? Ustazah, jadi maksudnya kalau ini hanya untuk isim mabni saja yang domir, maksudnya Ustazah, yang dia sebagai mudhof ilaih itu. Iya, nanti kalau untuk yang mu'rab, isim alam, nama orang, ya misalnya kitabu Muhammadin, ya kitabu Zaidin. Nah, itu nanti baru dia mu'rab. Jadi bisa yang disandarkan itu, mudhafun ilaihnya itu bisa berupa isim dhamir, bisa berupa isim dhohir. Oh, nama itu saja. Tapi Jadi namanya misalnya tetap kayak sama-sama mudhof ilaih ya maksudnya Ustazah. betul, Disebutan. namanya sama. Jadi mudhof ilaih yang disandarkan ini bisa berupa domir. Ini domir ya. Iya. Kalau isim dhohir itu nampak seperti nama orang Muhammadun. Kemudian Aisyah tuh ya kalau nama perempuan, Zaid dan semua nama. Oh, nah. Sama juga dengan kata misalnya kunci rumah. Ya, kunci rumah itu juga mudhof ilaih, cuma dia bentuknya disandarkan kepada isim yang lain, bukan isim dhamir. Ya, contohnya misalnya kunci rumah. Jadi Berarti maksudnya kunci apa? itu disandarkan ya Ustazah. Ya, betul. Miftahul baiti. Ya, kunci rumah. Di sini kenapa dia kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Di sini pembahasan mudhofin ilaih belum. Tapi kalau ikut di kelas Durusul Lughah sudah di jilid di pelajaran ke-7 atau ke-6. Ya. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Amin wa iyyakum. Ada lagi yang bertanya, Ummahat? Ya. Masih belum mengerti saja. Bagaimana? Tidak mengerti, Umi? Ya, memang seperti itu ya. Bahasa Arab mempelajari apapun itu, bukan hanya bahasa Arab, ilmu apapun itu, rotasinya memang seperti itu. Tidak paham, pusing, jenuh, lelah. Nah, itu memang merupakan dari sebuah proses ya. Nah, tinggal gimana ya kita mau bertahan, bersabar dengan segala keadaan yang ada dan berusaha atau kita menyerah. Karena kalau kita misalnya tetap tidak paham tapi tetap kita istiqomah, insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Ya, jadi tidak semua materi itu akan kita pahami saat itu juga. Kadang misalnya kita udah di pertemuan keberapa kalinya baru kita memahami pelajaran-pelajaran yang kemarin. Oh, ternyata seperti ini maksudnya. Jadi memang seperti itu ya prosesnya belajar itu. Tidak harus saat itu juga kita memahami 100% apa yang disampaikan, materi yang kita pelajari. Tapi bertahap Ummahat. Ya, seketika kita memurojaah, oh ternyata yang kemarin itu seperti ini maksudnya. Kemudian ketika kita lagi memurojaah lagi, oh ternyata kemarin seperti maksudnya. Jadi ibaratnya kayak kita sedang bermain puzzle ya, kita tidak langsung bisa menemukan atau bisa membuat puzzle-nya secara cantik. Misalnya ini ada yang masih bolong, ada yang masih lubang, tetapi dengan harapan ya tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Adapun prosesnya, hasilnya itu kita serahkan sama Allah. Yang penting kita masih ada keinginan untuk belajar, intinya itu Ummahat. Ya, jadi memang banyak sekali rintangan kita belajar itu ya. Tidak hanya kita zaman dulu para ulama kita itu bagaimana mereka menuntut ilmu itu ya Masya Allah. Semua dikorbankan. Ada yang melepaskan atap rumahnya untuk membiayai beliau menuntut ilmu ya sampai seperti itunya. Nah, ini termasuk kesulitan kita juga untuk kita tidak memahami apa yang hari ini kita pelajari gitu. Jadi masih blank gitu, masih kosong sama sekali. Itulah bahasa.
Memang seperti itu, belajar itu prosesnya umat. Pusing, pening, bingung, ya. Intinya bismillah ta'ala. Aduh, Ya. kenapa majrur ya Ustazah ya? Ini yang Afwan, yang kita bahu kenapa majrur? Majrurnya di mananya ya? Kita Apa bahu. Kita ya buhu kita maksudnya, Umi. kita buhu Ini. Afwan. Kita Iya, buhu terus ada iya. terusannya atau gimana? Menjadi Kita buhu majrurnya ini. di mana? Iya, tadi kita bahas ya. Tadi pertama di awal kita bahas bahwa yang kita bahas adalah isim yang mabni. Artinya kalau mabni itu dia tidak berubah harokat akhirnya. Beda dengan isim mu'rab yang kemarin kita pelajari. Dari isim mu'rab 9 ya. Contohnya kata Muhammadun. Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin, ya. Dun dan din. Nah, adapun ini masuknya tadi adalah isim yang mabni, termasuk dari isim domir itu mabni ya. Maka ketika dia menjadi idhofah atau ketika dia menjadi sandaran kata lain, maka dia tetap menjadi kitabuhu, bukan kitabuhi. Adapun nanti ada kita bihi, tapi ya kita bihi huruf sebelumnya adalah kasroh. Cuman di situ nanti artinya dia tidak berubah secara i'rab, cuman secara harokatnya mengikuti munasabah atau munasibah. Ya. Jadi misalnya min kitabihi. Jadi di depannya di sini ada huruf jar. Min kitabi. Nah, otomatis isim setelahnya di sini kan kasroh ya karena ada huruf jar. Berarti domir yang dia bersandar padanya yang disebut dengan nanti isimnya majrur ya, takdirnya tapi dia mabni, di sini pasti kasroh karena harokat munasibah. Jadi harokatnya mengikuti. Itulah yang disebut dengan majrur. Kenapa dia majrurnya tidak nampak? Karena di sini isim domir itu mabni, itu tetap tidak berubah keadaannya. Seperti itu, Murosi. Masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Nanti aja. Bingung. Tidak apa-apa, Umi, kalau masih bingung ya. Jadi di sini majrur karena dia menjadi mudhofun ilaih. Ya. Umi ikut bahasa Arab terus dulu kok? Enggak. Oh iya, kalau belum ikut memang agak bingung karena di sini belum pada pembahasan ini ya. Kalau di bahasa di Durus Lugo sudah masuk pada pembahasan ini ya, Uktinda ya. Enggak, saya enggak ikut. Saya juga nggak ikut, Iya. Ustazah. Oh, tidak ikut. Oh ya, jadi mudhofun ilaih ini pembahasannya di kitab Durusul Lugha di jilid 1 di dars yang ke-7. Ya, kayak yang Nani itu sudah mengikuti itu ya. Nah, kalau di sini pembahasan mudhofun ilaih itu di akhir. Pembahasan mudhofun ilaih di akhir. Cuman di sini diberikan contoh ketika dia keadaannya majrur, di sini kata kitabuhu kenapa dia majrur? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih ini asalnya dari mudhofun ilaih. Kitabuhu ya, kata yang pertama ini disebutkan dengan mudhof. Yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Kata yang disandarkan padanya. Pada mana? Pada kata kitab. Nah, seperti itu. Sama dengan idofa nggak Ustazah? Iya, sama. Sama, Umi. Ya. Jadi Idhofah, akhirnya mudhof ilaih. harokat akhir itu harus kasroh. Harus kasroh. Tidak. Kalau Tidak harus, Umi. Tidak harus. Nah, kalau seperti ini kan dia isimnya mabni ya. Mabni. Kalau mabni, dia tidak kasroh. Seperti kayak hadihi tadi ya. Ja'a hadihi. Marortu hadihi. Afan, marortu bihadihi, ro'aitu hadihi. Ya. Dia di situ semuanya tidak berubah menjadi hadiha, tidak berubah menjadi hadihu, ya. Nah, itulah yang disebut mabni. Artinya dia tidak berubah. Keadaan akhirnya tetap hadi. Sama dengan domir ini, hu dan ha, ya. Kalau untuk ha ini untuk mu'anas, kalau hu untuk muzakkar, mufrad muzakkar. Seperti itu. Nanti pembahasan untuk mudhofin ilaih ini kalau di kitab kuning yang kita pelajari itu pada akhir ya. Insyaallah. Jadi sekarang cukup misalnya dipahami bahwa di sini disebut majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Nah, jadi idofa atau idof apa?
Idofa atau apa tadi? Mudhafun ilaih, Iya, mudhaf, itu mudhafun ilaih. mudhaf ilaih itu adalah dua isim yang dijadikan satu menjadi satu arti gitu maksudnya, Ustaz. Saja. Jamil, ahsanti. Nah, seperti itu ya. Oh, ya. Dua Jadi isim yang dijadikan satu kemudian menimbulkan makna baru. Ya, kalau kitab ini kan dari kitab. Iya. Sebentar. Kitab, kitabun ya. Apa? Kitabun, ya. Kemudian dengan huwa. Kitab artinya apa? Huwa mereka. Kitab mereka. Kitab artinya buku. Huwa dia, ya, dia seorang laki-laki. Nah, ketika dia disandarkan menjadi kitabuhu, maka timbullah makna baru, ya, kitabnya, ya. Kalau buku dia seorang laki-laki. Nah, ini kan cuman satu kata gitu ya. Nah, kalau kitabuhu menjadi buku miliknya, bukunya. Nah, seperti itu. Jadi menimbulkan makna baru. Nah, tidak usah bingung-bingung dulu tentang mudhof ilaih, tentang idhofah ya Umi, karena memang nanti pembelajarannya ada di akhir. Artinya ya ini tadi, untuk dhamir itu dia mabni, dia tidak berubah keadaannya, baik dia misalnya sebagai apa namanya, keadaannya sebagai majrur, misalnya didahului huruf jar, kemudian mansub dan marfu, itu namanya tadi adalah dhamir ya, dhamir muttasil. Nah, di sini bahasanya itu dhamir muttasil yang bersambung. Artinya dia bisa bersambung dengan isim, ya, dia bersambung dengan fiil ataupun huruf. Nah, kalau di sini bersambung dengan fiil, contohnya dhamir yang bersambung dengan fiil, contohnya katabtu, ya. Kemudian katabna, ini juga bersambung, semuanya ini bersambung dengan fiil. Nah, kitabuhu ini bersambung dengan isim, ya. Makanya di sini ya dia bisa bersambung dengan apa aja, dengan isim, fiil dan huruf. Misalnya kalau bersambung dengan huruf, contohnya minhu, ya. Nah, di sini ada kata min, ada minhu. Nah, biasanya banyak ya di situ dalam Al-Qur'an minhu, terus kemudian anhu, radhiyallahu anhu, ya. Nah, di sini dia tetap dhamma. Ya. Tapi takdirnya dia itu sebagai isim yang majrur. Ya, sama seperti ini. Majrur ya, di sini tulisannya majrur. Di sini juga majrur. Kenapa majrurnya? Kalau majrurnya di sini ada huruf jar. Nah, kalau di sini majrurnya disebabkan sebagai mudhafun ilaih. Itu bedanya. Afwan saja kalau yang kitabi itu? Ya, kitabi ini dari kata kitabun dengan dhamir ana. Ini kita, sebentar. Kenapa dia menjadi harokatnya kasroh gitu ya? Karena menyesuaikan dengan harokatnya. Ya, ana itu ya mutakalim. Ya, mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara. Maka di sini ya-nya kan sukun begini Umi. Yang sesuai dengannya apa? Kasroh. Kasroh atau fathah? Atau dhammah? Kasroh. Iya, maka menjadi kitabi seperti itu. Kitabi. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini namanya harokatnya menyesuaikan. Gitu perubahannya. Ya, tidak apa Umi, jangan sedih, jangan bimbang, jangan ragu. Insya Allah nanti akan terus berulang ya. Pekan depan kita praktik dalam Al-Quran supaya mungkin lagi ya. Masya Allah. Usahanya udah sampai di sini itu, ya udah sampai pada pembahasan ini tuh udah Masya Allah, udah bisa bertahan tuh. Allahumma barik. Semata-mata hanya kemudahan dari Allah ya. Kita hanya manusia biasa yang cuman berusaha dan terkadang kita futur, terkadang kita bosan, terkadang kita jenuh ya. Tapi dengan taufik dari Allah hingga saat ini alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Senantiasa dimurojaah ya. Kemudian diulang lagi rekamannya. Intinya ketika kita satu kali pembelajaran tidak bisa memahami bab yang kita pelajari, maka kita harus mengulang dengan mendengarkan rekaman. Di situ nanti insya Allah kita biasanya mendapatkan faedah baru, pemahaman baru. Adapun misalnya ada yang belum bisa dipahami lagi, boleh silakan bertanya di grup atau kita diskusikan di pertemuan yang akan datang.
Taib, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakumullah khair, barakallahu fikuna jami'an yaumati fil. Mudah-mudahan Allah beri sabar Ustazah. Amin.